Selamat pagi, salam sejahtera. Saya akan menjawab video ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Sylvia AMDCAP, nomor induk mahasiswa 20104172994. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1, dosen pengampu Adi Mursalin SE MM CPH CM, program studi manajemen S1, kelas E konversi Putu Sibau. Hari tanggal Sabtu 28 Januari 2022. Pertanyaan yang pertama. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Menurut Warren Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Strategi distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan produk sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contoh seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko yang tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka membeli produk tersebut di tempat itu. Strategi distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer atau terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh, saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan distribusi yang berfokus pada tokoh pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Strategi distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada suatu dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory, outlet, restoran, waralaba, produk malam atau multi-level marketing, atau passive income, mini market, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Kelebihan, produk tersebut dianggap prestisius. Produsen juga menjamin bahwa tokoh pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak.
Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. Pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya, serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi atau promosi mic, yakni berbagai perangkat komunikasi yang digunakan untuk kegiatan promosi. Penggunaan berbagai alat dalam melakukan promosi ini merupakan cara terbaik untuk dapat menyampaikan pesan tentang produk kepada target konsumennya secara efektif. Bauran promosi ini merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran atau yang sering disebut marketing mix. Bauran pemasaran adalah perangkat variabel pemasaran terkontrol yang digabungkan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan dalam pasar sasaran. Faktor-faktornya, produk merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harga, bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di atas berbagai kelompok pelanggan. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Menentukan anggaran. Bauran promosi ialah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang? Cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang. 1. Lakukan survei tempat atau lokasi yang sesuai. Kedua, tentukan produk yang diminati konsumen. Ketiga, tentukan harga yang masuk akal. 4. Ikuti ragam acara, pameran, dan festival. 5. Bangun relasi antar sesama pengusaha atau wirausahaan. 6. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia. 7. Tingkatkan mutu pelayanan. 8. Manfaatkan fungsi media sosial dan marketplace dalam promosi. 9. Ikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Pertanyaan yang nomor 4. Dengan adanya promosi, produsen distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Sebutkan dan jelaskan tujuan promosi. Tujuan promosi yang pertama, untuk mengubah sudut pandang dan tingkah laku pelanggan terhadap suatu barang atau produk. Pelanggan yang mulanya tidak tertarik untuk membeli suatu barang atau produk bisa jadi berubah pikiran dan ingin membeli produk setelah melihat promo yang ditawarkan. Kedua, membentuk citra produk atau brand di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh penjual atau pemilik brand. Ketiga, bersaing dengan kompetitor.
Ini merupakan tujuan promosi yang paling utama, yang paling sering dilakukan oleh sebuah brand. Ketika ada banyak pesaing untuk bisnis, menawarkan promo akan membantu menjaga angka penjualan tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan keuntungan jika tujuan promosi tercapai dan branding yang dilakukan tercapai, bukan tidak mungkin mampu menjaga penjualan tetap stabil. Dengan begitu terbukti mampu bersaing dengan kompetitor. Kelima, menggait calon konsumen baru. Keenam, menyebarkan informasi ini menjadi tujuan dasar dan promosi sebuah produk atau brand. Dengan melakukan promosi telah membagikan informasi bahwa ada brand atau produk di bidang tertentu. Kesimpulannya, tujuan utama dari promosi adalah produsen atau distributor akan mendapatkan kenaikan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan yang lebih baik. Pertanyaan yang kelima, coba Anda identifikasikan konsep inti pemasaran, masing-masing dengan penjelasan singkat. Bagaimana kedudukan dan peran pemasaran untuk saat ini dan di masa yang akan datang, dibandingkan dengan fungsi bisnis lainnya. Konsep inti pemasaran diantaranya adalah target pemasaran. Seorang pemasar harus menentukan siapa yang akan ditawarkan barang atau jasanya. Kebutuhan konsumen, seperti yang disebutkan di atas, bahwa kebutuhan konsumen akan bervariasi. Aktivitas terpadu. Aspek ini dikenal juga dengan mix marketing. Artinya ada perpaduan antar elemen-elemen pemasaran, yakni produk, price, place, dan promotion. Keempatnya harus disusun secara terintegrasi agar tujuan pemasaran tercapai. Apabila hal ini dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan maksimal. Profitabilitas. Bagaimanapun tujuan akhir sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, maka faktor profitabilitas tidak dapat dilupakan dari kegiatan pemasaran. Namun fokus dari konsep pemasaran tidak hanya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, kepuasan konsumen menjadi pertimbangan juga karena mereka adalah investasi jangka panjang yang terus memberikan pemasukan bagi perusahaan. Pertanyaan yang keenam. Bagaimana pemahaman Anda tentang segmenting, targeting, dan positioning dalam kegiatan pemasaran? Mengapa segmenting perlu dilakukan dan sebutkan apa saja yang dapat dijadikan dasar segmentasi itu. Jelaskan secara singkat. Segmentation, targeting, positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audience tertentu. Model pemasaran ini dikenal sebagai salah satu yang paling efektif dan populer digunakan hingga saat ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk menerapkan model STP, marketing ini harus melakukan 3 langkah, yaitu 1. Segmentasi pasar atau segmenting atau segmentation. Tahapan segmentasi atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. 2. Menentukan target atau sasaran atau targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting, targeting,
positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti ukuran, profitabilitas, aksibilitas, fokus pada manfaat, perbedaan. Ketiga, memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand dilihat lebih unggul dari kompetitor. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Tawarkan solusi, periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, maka bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah secara efektif. Pertanyaan nomor 7. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu, masing-masing dengan penjelasan dan contoh. Bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi? Bauran pemasaran terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Berikut penjelasan masing-masing unsur. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasaran sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk memperoleh suatu produk. Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Indrawati dan kawan-kawan dalam bukunya Marketing for Non-Marketing Managers tahun 2019 menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman, unsur-unsur di atas telah berevolusi menjadi 4P atau people, process, progress, performance, atau disebut sebagai modern marketing management. Berikut penjelasannya. People. People merupakan sosok yang memiliki penting dalam pemasaran. Proses. Proses adalah seluruh kreativitas, disiplin, dan struktur yang dibawa ke dalam proses pemasaran membuat pelanggan enggan untuk membeli produk. Programs. Programs merupakan seluruh cakupan aktivitas yang diarahkan kepada pelanggan, baik itu secara online maupun offline. Performance. Performance bisa dianalogikan seperti pemasaran holistik. Pertanyaan yang ke-8. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis atau CPA menurut Moen tahun 2000. Sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan customer profitability analysis menurut Moen. 1. Mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi
kasihkan customer, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian, kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Kedua, menghitung customer revenue dan customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk, pemberian diskon pada konsumen, dan sales return and allowance. Customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas. Ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisa terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Pertanyaan nomor 9. Siapa pembicara dalam video dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut di dalam video. Pembicara dalam video ini adalah Yunia Ristanto. Pembicara berasal dari Universitas 11 Maret. Teori yang dibicarakan adalah Designing Managing Service. Pengertian Designing and Managing Service. Designing, managing, atau merancang adalah sebuah proses untuk membuat atau menciptakan objek baru. Sedangkan managing atau mengelola adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Layanan servis atau jasa adalah setiap tindakan kinerja di mana satu pihak dapat menawarkan pada pihak lain, dan pada dasarnya produk tersebut tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan atas apapun. Produksinya bisa terkait atau tidak dengan produksi fisik. Philip Coulter 2000. Kategori bauran jasa. Komponen jasa dibedakan menjadi 5 kategori penawaran, yaitu pure tangible goods atau barang berwujud murni, seperti sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. Tangible goods which accompany service atau barang berwujud disertai jasa, contohnya mobil dan komputer. Ketiga, hybrid atau campuran. Misalnya orang pergi ke restoran untuk mendapatkan makanan maupun layanan. 4. Major service which accompany minor goods and service. Contohnya, penumpang pesawat terbang membeli jasa angkutan perjalanan tersebut meliputi barang berwujud seperti makanan dan minuman, tiket, dan majalah penerbangan. Jasa tersebut memerlukan barang padat modal atau pesawat terbang untuk merealisasikannya, tetapi produk utamanya adalah jasa. Kelima, pure service atau jasa murni. Contohnya, penitipan bayi, balita, psikoterapi, tempat les biola,
Teori di atas selanjutan dari teori setting produk strategi marketing manajemen. Pertanyaan yang ke-10. Setelah membuka link video dan menonton video ini, apa yang dapat Anda ambil pelajarannya? Pelajarannya yang dapat diambil dari video tersebut yaitu drama manajemen si buta dan si tuli adalah bahwa kesuksesan seseorang bukan dilihat dari fisiknya, tapi dilihat dari usaha, tekad, kesadaran, dan kemauan yang keras untuk berusaha mencapai suatu tujuan dan tidak merubah kita menjadi seseorang yang sombong dan angkuh, tapi justru harus menyukuri sesuatu yang didapat. Video ini menjadi motivasi bagi kita semua yang mempunyai fisik yang normal. Sekian jawaban mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Selamat pagi dan terima kasih.